Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, ya ada orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa Alkitab tidak asli, Alkitab palsu, dan salah satu contohnya seperti Ustadz Yahya Waluni yang saya bahas di video saya beberapa hari yang lalu. Saudara bisa cek videonya. Dan saudara dalam Tuhan, ya mereka mengatakan hal itu karena mereka menganggap diri benar dan mereka menganggap bahwa mereka paling benar dan paling sempurna. Berbeda dengan Bapak Kiai Haji Buya Syakur yang justru mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran perlu direvisi. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video. Saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama, dulu waktu kita masih sering bersama, Pak Menarus Syadali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya, saya bilang tidak usah satu Quran lah. Ayat pertama saja, ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahan resminya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ba di situ, yang tadinya ba itu artinya banyak, ada ba sababiyah, ada ba qasam, ada ba apalagi ba yang tidak ada maknanya ya, ba zaidah dan sebagainya. Nah, ketika diterjemahkannya itu dengan nama Allah, ini berarti banyak lil isti'anah. Kalau isti'anah itu tadkhulu alal alah, masuk pada alat. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, nanti akidatan, secara akidah kita menganggapnya Tuhan sebagai alat. Jadi kenapa tidak terjemahkan atas nama Allah saja daripada dengan nama Allah, itu satu. Kemudian juga ada beberapa ayat Al-Quran, ini bukan kesalahan, seperti hatta yalijal jamalu summal khiyam. Ya, ya. Nah, itu al-jamal itu di At-Tabari disebutkan zaujul naqah, artinya onta. Sebetulnya ini tidak matching antara onta dengan lubang jarum. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, diibaratkannya seperti onta masuk lubang jarum. Kalau kita sesuatu yang mustahil terjadi seperti menunggu kuda bertanduk. Ini antara lubang jarum dan onta nggak masuk, nggak matching. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kecil namanya khaitun, kalau besar ini namanya hablun, kalau sebesar ini buat nali kapal itu namanya jamalun. Jadi yang matching itu tambang, tidak mungkin tambang pengikat kapal itu dimasukkan ke lubang jarum. Jadi bukan ontak semacam itu tuh. Jadi artinya ini juga mungkin di terjemahan Depaknya juga sama, ontak gitu. Jadi artinya bahwa revisi Al-Quran terjemahannya itu menurut Pak Gulesep perlu atau tidak perlu Al-Quran direvisi kembali. Makasih Pak. Silakan. Oke, saya bahkan lebih dari itu. Saya tidak setuju Al-Quran diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu, yang dijelaskan itu maknanya. Karena terlalu bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin. Ya, betul, bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dari bahasa Indonesia. Bahasa Arab sangat kaya. Ada berkata sementara orang ada 12 juta kosakata bahasa Arab. Bahasa Perancis itu hanya 6 juta. Bahasa Indonesia tidak tahu berapa. Jadi bagaimana aneka kata yang terdapat dalam Al-Quran ini bisa dialih bahasakan ke bahasa Indonesia? Tidak bisa. Jadi kita menerjemahkan dalam arti menjelaskan maksudnya. Ya. Ya, jadi itu, dan itu sebenarnya dilakukan oleh Departemen Agama sejak sekian tahun. Sampai sekarang saya masih terlibat dan pusat studi Al-Quran yang ada di Jakarta itu, di mana saya juga terlibat di sana, itu sampai sekarang masih terus terlibat dalam usaha untuk memperbaiki sebisa mungkin apa yang tercantum dalam terjemahan Departemen Agama. Tapi apa yang kita lakukan itu masih perlu terus dari saat ke saat ditinjau.
Jadi tidak ada terjemahan. Kita tidak bisa terjemahkan. Ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Karena bahasa Jawa sangat kaya. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya miris. Ya kan? Jadi tidak terjemahan. Terjemahan maknanya, penjelasan maknanya. Saya kira itu. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur dan juga Quraisy Shihab, di mana mereka mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran perlu direvisi, ya, karena banyak yang tidak sesuai dengan nats aslinya. Nah, saudara dalam Tuhan, ini bisa merupakan jawaban bagi atau tanggapan bagi mereka yang mengatakan bahwa Alkitab palsu, Alkitab sudah tidak asli lagi, ya, dan lain sebagainya, ya. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa eh, jangan hanya tahu menilai kitab orang lain, tapi tidak melihat kepada diri sendiri, tidak melihat kepada kitab sendiri, saudara dalam Tuhan. Seperti beberapa hari yang lalu saya bahas itu di video saya, ya, di mana Ustadz Yahya Waloni dalam cuplikan videonya mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Dan juga beberapa minggu yang lalu saya bahas seorang mu'alaf yang juga mengatakan hal yang sama, bahwa Alkitab sudah tidak asli lagi, Alkitab sudah dipalsukan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga ceramah daripada kedua orang di video tadi, ya, menjadi jawaban bagi mereka supaya mereka sadar dan tidak lagi mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab tidak asli lagi, ya. Supaya orang-orang yang selama ini mengatakan hal itu, ya, berfokus kepada agamanya, berfokus mempelajari kitab di agamanya dalam Tuhan, ya, tanpa harus mengganggu Kristen dan Alkitab, kitabnya orang Kristen, ya. Saudara dalam Tuhan, ya, saya tidak panjang lebar menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Haji Buya Syakur dan juga Quraisy Shihab di video tadi. Saya rasa sudah jelas, dan seperti apa pendapat saudara tentang ini, silahkan saudara tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya di tahun baru ini atau di tahun 2024 ini kita semakin damai, kita semakin mengalami anugerah pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita, dan juga kebahagiaan daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Saudara dalam Tuhan, tentunya ada banyak hal yang sudah kita alami di tahun 2023. Tapi apapun yang saudara alami, apapun yang diperhadapkan dengan saudara, ya, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus, tetaplah berpegang kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa janji Tuhan senantiasa ada dan nyata bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.